Kami cermatin memang, investor saat ini lebih fokus ke katalis eksternal ya, dibandingkan, katalis domestik yang kalau kita lihat hari ini, data domestik kita tuh sebenarnya, menurut kami, positif ya. Tapi kami melihat, memang, ekspektasi dari, interest rate, dari, global yang lebih ketat, itu yang justru, menimbulkan kekhawatiran, untuk equity market kita. Dan sebenarnya itu tercermin memang sejak 1 Desember hingga hari ini, itu investor asing itu terus melakukan aksi jual di, ISG kita yang kalau kita lihat, nilainya, bisa dibilang jumbo ya, yang kami cermatin di pekan lalu aja itu foreign net sale-nya itu lebih dari, 8 triliun yang kalau kita akumulasi hingga sepanjang Desember nilainya sudah lebih dari 10 triliun. Kami rasa itu, Mbak. Oke, kalau begitu berarti bisa dikatakan dong sentimen yang cukup baik dari dalam negeri belum bisa menjadi obat kuat untuk IHSG karena memang investor masih mencermati sentimen-sentimen global. Apa yang membuat investor ini tidak mencermati sentimen dalam negeri ini? Ya, karena kami melihat, kelihatannya investor ini, lebih worry ya, dengan tren-tren yang kalau kita lihat ternyata di negara-negara maju itu, indikator-indikator ekonominya masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Contohnya misalkan di UK yang kalau kita lihat, inflasi mereka masih di atas 10%. Kemudian kita lihat juga dari Uni Eropa yang kalau kita lihat inflasinya juga masih 10% ke atas gitu ya. Terus juga nada hawkish yang dari Jerome Powell itu kita lihat, mereka masih akan cenderung, membawa, interest rate lebih tinggi. Bahkan yang terbaru, statement-nya tahun depan, dapat mencapai 5,1 dan nada-nada penurunan suku bunga itu baru mulai terjadi di 2024, yang mana ini, apa namanya, di luar ekspektasi, pelaku pasar sebelumnya sebenarnya. Jadi kami melihat, akhirnya investor lebih, posisinya melakukan rebalancing ya, terutama di, instrumen yang memiliki resiko tinggi, terutama di equity market. Jadi mereka, beralih ke, fixed income yang kalau kita lihat, di SBN kita di November lalu kan justru terjadi, eee, aksi investor masuk ya, yang kalau kita lihat nilainya sudah Hmm. mulai tinggi, berbanding terbalik dengan, yang ada di capital market Oke, Mas yang Wisnu, diikuti, tapi Mbak. sebetulnya seberapa worry sih investor melihat ada fenomena Super Tuesday hari ini? Padahal kalau kita lihat dari segi The Fed sudah pricing juga pasar, The Fed ini sudah jinak juga dalam menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point atau cukup landai dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya begitu. Dan tadi Anda katakan terkait dengan rebalancing, apakah ini juga akan menjadi sinyal bahwa capital inflow ini masih akan terus mengalir deras hingga akhir tahun? Ya, kalau kami melihat memang hingga hari ini di capital market kita masih terjadi, capital outflow ya yang di ESG kita. Jadi kami melihat memang, potensi pelemahan untuk short term itu masih berpotensi terjadi. Tidak menutup kemungkinan di minggu ketiga, minggu keempat, baru mulai, ada aksi beli kembali yang kalau kita lihat nyambung ke data-data domestik kita yang sebenarnya, masih sangat resilience gitu ya, yang kita tahu bahwa inflasi kita masih di 5,42%, kemudian neraca perdagangan kita surplus 31 bulan berturut-turut, kemudian utang luar negeri kita juga, terkelola dengan baik, terbukti dari rilis data yang terbaru, utang luar negeri kita justru malah turun gitu ya. Jadi, eee, itu yang akan menjadi daya tarik sebenarnya untuk investasi di domestik kita, yang kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kita juga masih sangat tinggi ya, di atas 5% gitu ya. Walaupun, tantangan-tantangan pelemahan ekonomi global dari eksternal itu kita tidak bisa pungkiri masih sangat tinggi gitu ya. Oke, Mas Wisnu, apakah dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan akhirnya capital inflow ke SBN akan semakin meningkat karena melihat market sepertinya sedang bergejolak atau volatil, sedang tidak menentu. Bagaimana Mas Wisnu? Ya, kami melihat memang, ada potensi, lari ke sana gitu ya. Walaupun memang kalau kita bicara
imbal hasil yang paling menarik tentu di equity market gitu, yang kalau kita lihat data dari Kementerian Keuangan hingga November kemarin memang tidak Mhm. bisa dipungkiri SBN itu di November memang terjadi inflow gitu ya, karena yield-nya mengalami kenaikan dan kami melihat ke depan dalam hingga akhir tahun ada potensi memang terus berlanjut gitu ya, terutama memang kredit rating Indonesia juga masih investment grade yang kita lihat itu sangat positif gitu ya, dan ini memberikan optimisme buat mereka kalau ingin berinvestasi di SBN, terutama di tengah perlambatan ekonomi global, inflasi yang masih cenderung tinggi, yang ini menjadi kekhawatiran tersendiri memang bagi pelaku pasar. Oke, Mas Wisnu, di tengah penuh ketidakpastian saat ini, menariknya Bursa Efek Indonesia ini mencatatkan rekor di mana ada 59 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia atau meningkat sekitar 9% dibandingkan capaian tahun lalu. Bahkan dana ini pun ini mencapai 32,7 triliun rupiah. Sebetulnya apa sih yang membuat IPO di tahun ini masih ramai begitu? Mengingat juga sejumlah tantangan penuh dengan ketidakpastian dan juga era suku bunga acuan tinggi. Ya, kami mencermati memang pasca adanya papan akselerasi ya yang digalakan bursa ini mendorong startup-startup untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dan kita bisa sama-sama cermati banyak emiten-emiten startup yang IPO gitu ya, termasuk hari ini gitu, dan kalau kita lihat memang nilai emisinya tidak terlalu besar gitu, bahkan ada yang di bawah 100 miliar gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang ada kemudahan-kemudahan di papan akselerasi itu, misalkan eh, boleh rugi, tapi diproyeksikan 6 tahun ke depan mencatatkan laba usaha. Nah itu kan sebenarnya kemudahan-kemudahan yang memang memberikan jalur ibaratnya apa ya, jalur stimulus buat perusahaan-perusahaan untuk melakukan fundraising di pasar modal di Hmm. Indonesia, dan itu yang menyebabkan kita melihat akselerasinya cukup cepat terutama untuk startup-startup yang